Ayo mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan Java dalam aplikasi Staff Pro. Anggota kelompok kami yaitu Intan Justisia dengan NIM 130. Saya sendiri Muhammad Faiz Hisam dengan NIM 133. Kemudian Kenesti dengan NIM 135 dan Nevitia dengan NIM 138. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, teknologi dan bisnis telah menjadi dua aspek yang tak terpisahkan. Di era ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari betapa pentingnya manajemen data yang efisien, terutama dalam hal sumber daya manusia. Aplikasi input data karyawan seperti Staff Pro telah menjadi alat yang sangat diperlukan dalam membantu perusahaan mengelola informasi mengenai karyawan mereka dengan lebih baik. Panduan ini disusun oleh kelompok 3 untuk menguraikan bagaimana teknologi ini mampu menyederhanakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi karyawan. Dengan Staff Pro, risiko kesalahan dapat dikurangi dan perusahaan dapat mengambil keputusan terkait sumber daya manusia dengan lebih efisien. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan panduan ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Next. Bab 1 yaitu latar belakang di dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks dan dinamis. Manajemen sumber daya manusia menjadi aspek yang tak terpisahkan. Pengelolaan data karyawan yang efisien dan akurat merupakan hal krusial dalam aspek ini. Data karyawan mencakup berbagai informasi, mulai dari identitas karyawan hingga estimasi waktu dan biaya terkait dengan sistem kegiatan yang mereka lakukan. Dan juga masih banyak organisasi yang melakukan pengumpulan dan manajemen data terkait estimasi waktu dan biaya secara manual atau menggunakan spreadsheet yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Inilah tempat di mana Staff Pro hadir sebagai solusi yang sangat relevan. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi input data karyawan yang mencakup estimasi waktu dan estimasi biaya dengan Staff Pro akan membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, serta anggaran. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan adaptif dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Next. Rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi input data karyawan dengan Staff Pro mencakup serangkaian pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana merancang antarmuka pengguna yang user friendly untuk memudahkan penggunaan oleh HR dan karyawan. Tantangan mengelola data yang harus berkembang juga menjadi perhatian, mulai dari data pribadi hingga informasi pekerjaan dan kinerja yang perlu diakses dengan mudah dari berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar. Integrasi fungsi-fungsi seperti manajemen izin, perhitungan gaji, dan evaluasi kinerja juga merupakan pertimbangan penting. Selanjutnya, bagaimana menghadapi masalah perpindahan karyawan, keamanan data, dan integrasi dengan sistem lain di perusahaan juga menjadi fokus utama. Dengan merumuskan masalah ini secara jelas, pengembang aplikasi dapat merancang solusi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next.
Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan Staff Pro ini adalah mengimplementasikan Java Integrated Development Environment atau IDE dalam aplikasi Staff Pro dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data karyawan. Dan aplikasi Staff Pro ini juga bermanfaat untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan perekrutan, peningkatan akurasi evaluasi kinerja, monitoring kehadiran dan jadwal kerja, peningkatan pengelolaan izin dan cuti, dan juga pemantauan kinerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua, yang pertama yaitu metode. Yang satu, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengembangan prototipe. Yang ketiga, desain antarmuka pengguna. Yang keempat, integrasi Java ID. Yang kelima, uji pengguna. Keenam, pelatihan pengguna. Ketujuh, implementasi kebijakan perlindungan data. Kedelapan, pemeliharaan dan pembaruan berkala. Yang ke-9, pengelolaan perubahan. Yang ke-10, pengawasan kinerja. Setiap metode ini berkontribusi pada pengembangan, implementasi, dan pengelolaan aplikasi Staff Pro dengan cara yang berbeda dan bersama-sama membantu memastikan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Next. Nah, untuk model perangkatnya lunak, saya akan share screen. Nah, ini adalah untuk codingannya dari aplikasi kita, yaitu Staff Pro. Nah, waktu dijalankan akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan nick, contohnya 22. Kemudian kita nama karyawan. Setelah itu jabatannya di sini kita bisa memilih ada IT, ada network, ada database. Alamatnya emailnya telepon. Nah, di sini baru kita tambah simpan. Disimpan. Nah, datanya akan muncul di sini. Ini nomor 5. Setelah itu next. Nah, itu adalah output dari aplikasi kita. Next. Estimasi waktu pembuatan aplikasi Staff Pro sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Tahap awal seperti analisis dan perencanaan biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, tetapi ini akan sangat tergantung pada kompleksitas aplikasi dan ketersediaan persyaratan yang jelas. Tahap pengembangan, yang merupakan inti dari pembuatan aplikasi, bisa memakan waktu yang lebih lama, berkisar antara 3 hingga 9 bulan atau bahkan lebih. Setelah pengembangan selesai, ada tahap uji dan debugging yang biasanya memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan.
Proses peluncuran aplikasi ke pasar juga memakan waktu, biasanya sekitar 1 hingga 2 bulan, termasuk persiapan server, pemasaran, dan distribusi ke toko aplikasi. Terakhir, setelah peluncuran, pemeliharaan dan pembaruan berkala diperlukan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Total waktu untuk proyek ini dapat bervariasi, tetapi bisa berada dalam kisaran 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih. Tergantung pada berbagai faktor dan manajemen proyek yang efektif sangat penting untuk menjaga proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Akan dilanjutkan oleh Nevi. Baik, untuk yang keempat, ada estimasi biaya dari pembuatan aplikasi Staff Pro ini, yang dimana tugas yang rumit dan memerlukan analisis mendalam karena terdapat sejumlah faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi biaya secara keseluruhan. Jadi faktor-faktor ini mencakup kompleksitas aplikasi, lalu ada skala fitur, kemudian ada tingkat keahlian tim pengembangan, lokasi geografis pengembangan, biaya infrastruktur, pengujian dan pemeliharaan, serta biaya pemasaran. Lalu ada kompleksitas aplikasi adalah salah satu faktor utama dalam menentukan biaya, di mana semakin banyak fitur dan tingkat kompleksitas yang diperlukan, semakin banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya. Selain itu, keputusan apakah akan mengembangkan aplikasi untuk satu platform, misalnya Android atau iOS, atau untuk beberapa platform juga akan mempengaruhi biaya, dikarenakan masing-masing platform tersebut memiliki persyaratan dan teknologi yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, kesimpulan pada proposal yang disajikan ini adalah membahas tentang pengembangan aplikasi input data karyawan dengan menggunakan teknologi Staff Pro dan penerapan Java ID dalam aplikasi Staff Pro. Dalam pengembangan aplikasi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu diperhatikan, seperti merancang antarmuka pengguna yang user-friendly, mengelola data yang terus berkembang, menghadapi masalah perpindahan karyawan, keamanan data, dan integrasi dengan sistem lain di perusahaan. Dalam panduan ini dijelaskan bahwa pengembangan aplikasi Staff Pro dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Dalam kesimpulan akhir, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi input data karyawan dengan menggunakan teknologi Staff Pro dan penerapan Java IDE dalam aplikasi Staff Pro dapat membantu perusahaan dalam mengelola informasi karyawan dengan lebih efisien dan meningkatkan efektivitas pengembangan aplikasi. Namun, perlu dilakukan analisis yang lebih matang dan pengembangan yang terstruktur, serta pelatihan dan sosialisasi yang baik kepada pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang opsional bagi perusahaan. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini, saya dan kelompok saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.